Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Putri, perwakilan dari kelompok 5, dan ada anggota yang lainnya juga, yaitu Pratiwi, Rizky Ahmad Pribadi, Rizky Rahmadevi, dan Ropina Sitanggang. Untuk kali ini saya izin mewakilkan dari kelompok kita, kelompok 5, yaitu akan melaporkan praktikum statistika mengenai regresi linear berganda. Untuk hubungan simultan di sini dapat kami jelaskan. Di sini ada regresi A, B, C, D, E, dan F. Di sini ada N sigma X1Y dikurangi sigma X1 sigma Y. Untuk X1Y ini didapatkan dari jawaban responden kita. X1 dikalikan Y, yaitu totalnya segini. Dan yang ini juga sama, selebihnya juga sama, ini dapat dihasilkan jumlahnya negatif 884 yang A, untuk yang B dapat dihasilkan 5189. Untuk yang C, jawabannya di sini dapat dihasilkan 845.889. Di sini juga yang D dapat dihasilkan negatif 2584. Untuk yang E di sini dapat dihasilkan 2249, dan untuk yang F di sini dapat dihasilkan negatif 714163747860. Di sini kita dapat menghasilkan atau mendapatkan nominal X2, X1, ataupun X2Y, X2 sigma Y ini dapat dihasilkan dari responden-responden kita yang mana itu ada jumlahnya 30, dan itu dapat dirumuskannya seperti ini dan dapat dihasilkannya seperti ini. Selanjutnya di sini ada rumusnya. Rumus B1 sama dengan AB dikurangi CD per F. Di sini kita bisa masukkan data yang tadi. Dimasukkan data yang tadi, negatif 884 X 5189 dikurangi 845.089 X dalam kurung negatif 2584 per F-nya itu yang tadi di sini. F-nya di sini, kita masukkan di sini. Sama dengan hasilnya sekian. Negatif 0,00305129. Untuk yang B2-nya sama, ini dimasukin aja. DE negatif AC per F. Ini dimasukin nominal-nominal yang tadi kita hasilkannya yang di halaman sebelumnya. Untuk yang A-nya di sini, untuk yang A-nya sama dengan sigma Y kurangi B1, sigma X1 dikurangi B2, sigma X2 per N. Di sini kita masukkan total sekian. Untuk Y sama dengan A ditambah B1 X1 tambah B2 X2. Y sama dengan dapat dihasilkan 6,212329763 dikurangi 0,00305.129 X1 dikurangi 0,00103792 X. Di sini kita lanjut dengan koefisien determinasi. Saya pinggirkan dulu screen-nya. Sini cukup. Di sini mungkin cukup. Koefisien determinasi di sini dapat dirumuskan R2 sama dengan N dalam kurung A sigma Y ditambah B1 sigma Y X1 ditambah B2 sigma YX2 dikurangi dalam kurung sigma Y pangkat 2 per N sigma Y2 sigma Y pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma Y pangkat 2. Di sini kita masukkan data-datanya.
30 kali 6,212329763 sigma 184 ditambah dalam kurung negatif, karena negatif ini jadi kita di sini pakai kurung ya, karena di sini ada plus. Jadi kita pakai kurung, di sini minus atau negatif 0,00305129. Sigma 958 ditambah dalam kurung negatif 0,00103792 sigma 1024 dikurangi sigma dalam kurung sigma 33856 per 30 sigma 1222 dikurangi dalam kurung sigma 33856. Nah, dapat disimpulkan, jadi harga minyak Pertamina dan pendapatan mempengaruhi permintaan sebesar 15%, sedangkan sisanya sebesar 85% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak kita teliti. Ini untuk hasil yang tadi ya, yang di sebelah sini. Untuk koefisien korelasi di sini rumusnya R sama dengan akar R pangkat 2. Untuk R sama dengan pangkat dalam kurung 0,154,092 pangkat 2 sama dengan 0,39254,554. Di sini kita tulis not juga untuk plus. Untuk plus, X-nya naik, Y-nya juga naik. Kalau misalkan minus, hasilnya minus, X naik, Y-nya turun, dan begitu pun sebaliknya. Di sini ada penjelasannya juga. Untuk kesimpulannya dari korelasi positif lemah, jadi korelasi antara harga minyak Pertamina dan pendapatan terhadap permintaan merupakan korelasi positif lemah. Dapat diartikan jika harga dan pendapatan lemah, maka permintaan minyak Pertamina pun akan naik. Selanjutnya hubungan parsial. Di sini ada regresi. Regresi yaitu perhitungan regresi pada hubungan parsial memiliki nilai yang sama dengan perhitungan regresi pada hubungan simultan. Perbedaan antara perhitungan hubungan simultan dan parsial terletak pada perhitungan koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Untuk koefisien determinasi, di sini rumus yang tadi ya, yang sebelumnya, yang ini juga sama, ini dimasukkan. Ini juga sama yang dijelaskan saya tadi. Yang koefisien korelasi di sini berbeda ya. Di sini rumusnya, di sini juga dapat dijelaskan hasilnya sudah ada di sini. Untuk yang posisi kiri, korelasi negatif lemah. Di sini dapat disimpulkan dari hasil tersebut, kolerasi antara harga minyak Pertamina dan pendapatan terhadap permintaan merupakan korelasi negatif lemah. Artinya jika harga dan pendapatan lemah, maka permintaan minyak Pertamina akan turun. Kalau yang di sisi kanan ini, kolerasi negatif kuat. Kenapa kolerasi negatif kuat? Karena kolerasi antara harga minyak Pertamina dan pendapatan permintaan merupakan kolerasi negatif lemah. Artinya, jika harga dan pendapatan lemah, maka permintaan minyak Pertamina pun akan turun. Di sini ada rumus lagi, dan dimasukkan juga N-nya sekian, untuk X1, X2-nya sekian, dikurangi sigma X1, X2. Di bawahnya per akar, N-nya dimasukin 30, sigma X2, X pangkat 2, X1 pangkat 2, hasilnya 939 dikurangi dalam kurung X1 pangkat 2. Di sini N-nya dimasukin lagi 30, sigma
X2 pangkat 2 1265 dikurangi sigma X2 pangkat 2 32761 hasilnya sekian. Di sini dapat disimpulkan kolerasi positif positif lemah. Kenapa? Karena kolerasi antara harga minyak Pertamina dan pendapatan terhadap permintaan merupakan kolerasi positif lemah. Artinya, jika harga dan pendapatan lemah, maka permintaan minyak Pertamina pun akan naik. Di sini juga kita cantumkan lagi foto yang tadi ya untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya di sini ada analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Di sini ada metode enter. Metode enter di sini kita masukkan kolom yang dari SPSS ya, tinggal di kopas. Variable enter or remove. Ada model 1, variable enter. Pendapatan dapat kita jadikan X2, harga minyak Pertamina dapat kita jadikan X1. Untuk metodenya di sini enter, di sini nggak ada ya, kosong. Untuk A-nya, dependent variable, permintaan atau dalam kurung Y. B, yang B-nya, all request variable enter. Yang di bawahnya, ini ada yang kedua, ada persamaan regresi linear berganda. Ini juga dimasukin dari SPSS-nya karena sudah sesuai judulnya. Analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Yang kedua, persamaan regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah titik-titik tambah BNXN. Untuk koefisien A, modelnya di sini yang pertama konstan harga minyak Pertamina X1, pendapatan X2, A dependent variable permintaan Y. Untuk unstandardized koefisien yang B-nya konstannya di sini dapat dihasilkan 9.542. Kalau untuk harga minyak Pertamina atau X1 di sini kita dapatnya minus 107. Untuk pendapatan X2-nya di sini juga minus 470. Untuk standar errornya ini kita dapatkan dari yang konstan 932, untuk yang harga minyak Pertamina 171, untuk pendapatan X2 itu di 113. Untuk standar koefisien dari beta, yaitu harga minyak Pertamina atau X1, di sini minus 0,96. Untuk yang X2 pendapatan minus 639. Untuk yang T-nya di sini konstannya 10.241, untuk X1-nya minus 626, untuk X2-nya minus 4.165. Untuk sigmanya di sini yang konstan 0, 0, 0, 0. Untuk harga minyak Pertamina 537, untuk yang X2 juga sama 0 di sini. Lanjutkan ya. Di sini dapat dilanjutkan dari yang tadi itu kita dapat lanjutkan di sini Y sama dengan 9.542 dikurangi 0,107 X1 dikurangi 0,470 X2. Di sini A-nya yaitu angka konstan pada unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini koefisien konstanta sebesar 9.542 dengan nilai positif. Ini dapat diartikan bahwa permintaan minyak Pertamina variabel Y akan bernilai 9.542. Apabila variabel harga minyak Pertamina atau variabel X1 dan pendapatan variabel X2 bernilai konstan atau 0, Untuk yang B, angka koefisien regresi harga minyak Pertamina dan pendapatan pada unstandardized coefficient. Kalau yang A ini angka konstan ya.
Kalau yang ini angka koefisien regresi dari minyak Pertamina dan pendapatan, harga minyak Pertamina dan pendapatan. Di sini dapat dijelaskan dalam penelitian ini, variabel harga minyak Pertamina memiliki koefisien regresi sebesar 0,107. Nilai koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan kita lanjutkan saja ya. Tadi sampai sini. Sebentar, saya cek dulu. Tadi sampai sini kita lanjutkan dengan yang poin kedua ya. Dalam penelitian ini, variabel pendapatan memiliki koefisien regresi sebesar minus 0,470. Nilai koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel pendapatan dengan asumsi variabel lain tetap, maka minyak Pertamina akan menurun sebesar minus 0,470. Selanjutnya, di sini ada uji hipotesis. Pada analisis regresi ini, ada pengujian hipotesis hubungan parsial, yaitu membandingkan nilai sigma dalam kurung P minus value dengan alpha 0,05. Untuk koefisiennya di sini dijelaskan, ini yang tadi ya. Ini yang tadi dapat kriteria keputusan uji hipotesis nilai sigma berpengaruh jika nilai signifikan atau sigma kurang dari alfa 0,5. Dapat dikatakan tidak berpengaruh jika nilai signifikan atau sigma ini lebih dari alfa 0,05. Untuk kesimpulannya, dapat disimpulkan harga minyak Pertamina X1 bernilai sigma 0,537 lebih dari alfa 0,05, maka HO tidak ada pengaruh harga minyak Pertamina terhadap permintaan. Pendapatan X2 bernilai sigma 0,000, yaitu kurang dari alfa 0,05, maka HA dapat dihasilkan HA ya, ada pengaruh pendapatan terhadap permintaan. Selanjutnya kita membandingkan nilai T hitung dalam kurung TH dengan T tabel atau dalam kurung TA. Di sini koefisien yang tadi kita masukin, yang SPSS-nya. Lalu kita jelaskan di sini kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T. Dapat dikatakan berpengaruh jika nilai T hitung atau TH lebih dari T tabel atau TA. Dan dapat juga dikatakan tidak berpengaruh jika nilai T hitung atau TH kurang dari T tabel atau TA. Tabel T, DB, sama dengan N kurangi 2, datanya 28 dalam kurung 0,05 yang alfa tadi. Untuk TA-nya 1701, maka harga minyak Pertamina X1 T hitungnya negatif 0,626 kurang dari T tabel yaitu 1701 dinyatakan tidak berpengaruh. Untuk pendapatan X2 T hitungnya 4165 lebih dari T tabel 1701 dinyatakan berpengaruh. Karena kita di sini dapat untuk hasil ini kita juga dapat melihat dari tabel distribusinya di sini ya. Untuk pengujian hipotesis hubungan simultan, membandingkan nilai sigma P value dengan alpha 0,5. Di sini dapat hasil dari SPSS-nya sekian.
Kriteria keputusan uji hipotesis nilai sigma berpengaruh jika nilai signifikan atau sigma kurang dari alfa 0,05. Dapat dikatakan tidak berpengaruh jika nilai signifikan lebih dari alfa 0,05. Jadi dapat disimpulkan juga nilai sigma 0,00 yang di sini 0,00 kurang dari alfa 0,05. Jadi HA-nya ada pengaruh harga minyak Pertamina dan pendapatan terhadap permintaan. Kita geser dulu ke sini screen-nya. Yes, di sini membandingkan nilai F hitung. Tadi di sini kita jelaskan nilai sigma, membandingkan nilai sigma. Di sini membandingkan nilai F hitung atau FH dengan F table. Di sini juga kita dapat hasil dari SPSS-nya, ANOVA-nya sekian. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji F dapat dikatakan berpengaruh jika nilai F hitung atau FH lebih dari F table atau FA dan dapat dikatakan tidak berpengaruh jika nilai F hitung, nilai F hitung atau FH kurang dari F table atau FA. DB pembilang sama dengan K negatif dikurangi 1, DP penyebutnya N dikurangi K. Tabel F4,18 F hitung 11,811 lebih dari F table 4,18 artinya berpengaruh terhadap permintaan. Selanjutnya di sini ada analisis koefisien kolerasi. Di sini pengaruh simultannya dapat dijelaskan. Di sini hasil dari SPSS-nya, mode summary-nya, dan koefisiennya. Besar kekuatan kolerasi atau hubungan. Saya pindahin dulu. Oke, di sini ini seperti yang tadi kita lihat ya berkali-kali. Di sini ada penjelasannya. Dan dapat juga dijelaskan di sini arah kolerasi atau hubungan positif apabila kenaikan satu variabel diikuti variabel lain. Jika X naik, maka maka Y naik. Jika X turun, maka Y turun. Untuk negatifnya, bila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lain, X naik, maka Y turun. Untuk kesimpulannya yaitu koefisien korelasi di atas menunjukkan 0,683 di mana bernilai positif, tetapi nilai B negatif, maka koefisien bernilai negatif. Maka variabel harga minyak Pertamina dan pendapatan mengalami kenaikan, sedangkan variabel permintaan mengalami penurunan. Jadi kita dapat simpulkan negatif ya. Oke, selanjutnya di sini ada pengaruh parsial. Pengaruh parsial kita juga cantumkan di sini model summary sama koefisien yang tadi. Dapat disimpulkan dari pengaruh parsial ini. Kesimpulannya yaitu koefisien kolerasi di atas menunjukkan 0,352 di sini ya. 0,532 di mana bernilai positif tetapi nilai B-nya negatif. Maka koefisien bernilai negatif, maka variabel X1 harga minyak Pertamina mengalami kenaikan, sedangkan variabel Y permintaan mengalami penurunan. Di sini dilanjutkan, ada model summary yang jumlahnya berbeda sama yang tadi ya. R-nya 0,677, R-nya 0,677, R square-nya 0,459, adjust R square-nya 0,440, standar error-nya 1,344 untuk koefisiennya di sini. Dan dapat disimpulkan juga di sini koefisien kolerasi di atas menunjukkan 0,677 di mana bernilai positif, tetapi nilai B-nya negatif. Maka koefisien bernilai negatif dan variabel XY pendapatan mengalami kenaikan, sedangkan variabel Y permintaan mengalami penurunan. Baik, cukup sekian dari presentasi saya, perwakilan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.